Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidra Pamitansari, kelas AK1. Di sini saya ingin menjelaskan PPT yang berjudul Kebijakan Akuntansi dan Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Nah, yang berikut pengantar. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi tertentu. Yang berikut ruang lingkup. Ada dua, yaitu yang pertama pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dan yang kedua akuntansi untuk A, B, dan C. Yang A yaitu perubahan kebijakan akuntansi, B perubahan estimasi akuntansi, dan yang C koreksi kesalahan periode lalu. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada entitas pencatatan perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK. Jika tidak, ketentuan hasil transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara rela sukarela, maka entitas penerapan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, yang berikut penerapan kebijakan akuntansi. Ada dua, yaitu PSAK spesifik dan PSAK tidak spesifik. Nah, yang spesifik yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Nah, yang PSAK tidak spesifik yaitu tidak ada SAK yang secara spesifik. Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang dihasilkan informasi yang relevan dan handal. Menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi netral, pertimbangan sehat dan lengkap. Next, yang berikut pertimbangan dalam penerapan kebijakan. Sumber acuan manajemen dalam pembuatan pertimbangan dan penerapan kebijakan yaitu satu, persyaratan dan paduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Dan yang kedua, definisi kriteria pengakuan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, yang manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu pada KDPPLK yang sama. Nah, yang berikut literatur akuntansi. Praktik akuntansi instruksi yang berlaku sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Nah, yang berikut jenis penerapan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu ada dua, penerapan retrospektif dan yang kedua penerapan prospektif. Nah, estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam LK. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, banyak hal yang mempengaruhi elemen-elemen LK yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Nah, yang terakhir, penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan LK tanpa mengesampingkan keandalannya. Nah, yang berikut kesalahan mencangkup kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Suatu laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengundang kesalahan material, tidak material yang disengaja untuk mencapai tujuan pengajian laporan keuangan. Kinerja keuangan atau arus kas tertentu, sedangkan kesalahan periode lalu, kelalaian
mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang A. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, B. secara rasional diterapkan, dapat diperoleh dan dipergunakan dalam menyusun di penyajian laporan keuangan. Nah, yang berikut koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan periode lalu, entitas mengoreksi kesalahan material periode yang lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan penyajian kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Dan yang kedua, jika kesalahan tersebut terjadi sebelum periode selalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Next, yang berikut keterbatasan penyajian retrospektif. Nah, kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali jika retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Jika tidak praktis untuk menentukan, yaitu dampak spesifik periode kesalahan, dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan, dan semua periode lalu. Oke, sekian dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya.